Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, ini Abah ulangi lagi ya. Jadi hakikat sabar itu sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Kita sebut sebagai sabar dalam ketaatan. Ingat, kita lagi anak-anak misalnya entah kuliah atau apa, kemudian azan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah waktu duhur. Serta merta kita langsung tinggalkan itu. Itu merupakan bukti kita sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Ya, harus mengutamakan sholat duhur dulu nih. Sholat duhur berjamaah di masjid. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Kalau saat ini kita sedang ditimpa musibah atau apa, sabar dalam menghadapi cobaan. Ya, ingat, sabar 3 macam. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Abah contohkan tadi, sabarlah kalian jangan pacaran. Nanti menikah dulu baru pacaran. Pacarannya sama suami kita, sama istri kita. Jadi pacaran setelah halal. Mantap itu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Ya Allah, jadikanlah para pemuda ini orang-orang yang sabar, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang beruntung. Karena salah satu ciri orang yang beruntung adalah sabar. Nah, Abah tadi mengatakan bahwa menahan hawa nafsu dan menjauhi maksiat, ini adalah kesabaran yang utama. Ya, ini adalah kesabaran yang utama. Jadi ini penting sekali bagi kita ini, karena banyak orang yang kemudian tidak sabar terkait ini, maka kemudian hidupnya selesai. Mungkin misalnya ada seorang pejabat yang tidak sabar, tidak bisa menahan hawa nafsu, kemudian dia melakukan nauzubillah min dzalik zina, ya, lakukan maksiat, selesai. Nauzubillah min dzalik, kalau di antara kita ada yang melakukan sesuatu yang belum halal, kemudian Allah membayangkannya aja bangsa. Ya, menahan hawa nafsu dan menjauhi maksiat itu adalah kesabaran yang utama. Ya, jadi syukur, kalau Abah ulangi lagi dari tadi, syukur dan sabar. Syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. Pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain, pada hakikatnya semuanya dari Allah. Menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dengan jalan beribadah dengan benar hanya kepadanya, itu hakikat syukur tadi. Jadi syukur kita melaksanakan ketaatan. Hakikat syukur kita, ya, melaksanakan ketaatan kita sebagai sebuah hakikat syukur. Kemudian sabar, salah satunya adalah menjauhkan diri dari maksiat, menahan hawa nafsu. Jadi sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Karena iman dibangun atas dasar sabar dan syukur. Ya, sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah menahan hawa nafsu dan meninggalkan maksiat. Ya, sekali lagi. Ya, pangkal syukur adalah tauhid kita kepada Allah, laksanakan ketaatan, dan pangkal sabar, jadi utama, paling utama di sabar, itu adalah menahan hawa nafsu dan meninggalkan maksiat. Anak-anak Abah yang Abah cintai, mari kita sama-sama bersabar untuk kita tahan hawa nafsu kita sampai memang pada posisi yang halal. Ya, kita jauhkan diri dari maksiat, ya, jangan sampai kita melakukan maksiat. Kita harus sabar. Ya. Nah, emang kalau sabar itu apa Bah balasannya? Wah, ini kalau Abah lihat di ayat-ayat Al-Quran, ya, itu sudah jelas sekali menggambarkan balasan kesabaran itu. Ya. Dan jelas di wal asri, balasan kesabaran adalah keberuntungan. Ya, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Dalam surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 24 ini juga jelas tentang balasan kesabaran adalah surga, ya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'unal hasanati sayyiati ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum
fa ni'ma uqbad-dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Ya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-Nya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang mendengarkan materi ini adalah termasuk orang-orang yang sabar, dan Kau masukkan kami ke dalam surga Adnan. Ya Rob. Ya, ini adalah Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Balasan kesabaran adalah surga. Kita lihat di ayat ini sudah jelas dikatakan. Jadi orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-Nya, ya, orang yang sabar tidak melakukan maksiat, orang yang sabar menjauhi maksiat, orang yang sabar menahan hawa nafsu karena mengharap keridhaan Rabb-Nya, kemudian dia melaksanakan sholat, dia menginfakkan sebagian rizki, ya, baik dia infakannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kemudian dia tolak kejahatan dengan kebaikan. Ada orang yang menyakiti dia, dia balas dengan kebaikan. Ya, ini bukti kesabaran yang terlihat biasanya seperti itu. Bagaimana seseorang itu misalnya difitnah, tapi kemudian dia itu malah membalasnya dengan kebaikan, mendoakan orang yang menyakitinya, mendoakan, ya Allah berilah dia ampunanmu, ya Allah berilah dia pemahaman bahwa saya tidak melakukan itu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Coba, ya kan? Kita dijahati sama orang, tapi kita balasnya dengan kebaikan, malah mendoakannya, mendoakan kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang yang menjahati kita itu dia sadar bahwa dia itu jahat ke kita itu salah, ya, agar Allah beri pengertian kepadanya. Bayangkan coba, menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Ya, mereka masuk ke dalam surga-surga Adnan. Jadi bersama kakek-kakeknya, ya, istrinya, anak cucunya, bahkan malaikat menyambutnya. Salamun alaikum. Ya. Salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbad-dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaran. Anak-anak Abah yang Abah cintai, coba ulang-ulangi ini ayat ini, resapi, amalkan. Bagaimana seorang yang sabar itu mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah. Bagaimana seseorang yang sabar mengharap ridhonya itu mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita bersabar karena mengharapkan ridho dari Allah, kemudian melakukan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, ya, kemudian kita tolak kejahatan dengan kebaikan, maka Allah sudah akan menyiapkan, bahkan sudah disiapkan oleh Allah, surga bagi kita. Innallaha ma'asyabirin. Ya. Innallaha ma'asyabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Dengan materi ini Abah harapkan kalian mengerti tentang makna kesabaran itu. Tidak hanya kemudian, kita mah sabar. Ada hal-hal yang tidak boleh kita sabar. Contoh misalnya, kalau kayak Abah misalnya. Abah sudah punya istri, ya. Kemudian ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan istri, pasti Abah tidak sabar, dan itu tidak kesabaran, tidak sabarnya dibolehkan oleh syar'i. Ya. Jadi kita harus paham tentang makna kesabaran. Ya. Yang 3 tadi, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika dapat musibah seperti bencana COVID saat ini. Anak-anak Abah yang Abah cintai, sabar itu salah satu bukti ketakwaan. Ya, sabar itu salah satu bukti ketakwaan.
Laisal birra an tawallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata malal ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masyaki wabnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamus salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'syai wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sabar sebagai salah satu bukti ketakwaan. Jadi kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan ataupun musafir, orang peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati apabila janji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada saat peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, ada di bagian akhirnya orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini dalam kemelaratan ini artinya pada saat dia sedang tidak punya uang, sedang dalam posisi yang miskin, dia sabar. Sabar ini bukan berarti pasrah ya, tapi maksudnya dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya, wah saya dagang nggak punya uang nih, mencuri misalnya, itu salah. Ya, itu bukan potret kesabaran. Tapi juga bukan pasrah dalam arti kemudian kita meminta-minta, itu juga tidak boleh. Jadi korelasi kita kepada kesabaran ini adalah bagaimana kita menyikapinya yang sesuai dengan syariat. Atau kemudian sabar dalam saat kita menderita. Dan pada saat peperangan, ya pada saat ada disuruh misalnya di zaman Rasulullah, pada saat itu ada seruan untuk berperang, ya kita sabar, kita ikut berperang. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ingat nih di atas nih, ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi, ya. Kemudian memberikan hartanya, ya berinfak pada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, ya. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang yang menepati janji bila berjanji, dan orang yang sabar bila dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Anak-anak Abah yang Abah cintai, sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ini maksud Abah yang Abah katakan, ya. Jadi sabar itu tanpa batas. Karena apa? Sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum billadzina ahsanu fi hadid dunya hasanah wa ardallahi wasi'atan innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, jadi Nabi suruh mengatakan kepada ini, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ingat, ya, bawahnya. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi jelas, sabar itu tanpa batas. Ya, sabar itu tanpa batas. Sabar itu tidak ada batasnya karena dia menghasilkan pahala yang tanpa batas juga. Ya, kita tidak boleh berhenti dari kesabaran.
Maka kalau kita berhenti dari kesabaran, misal ya, seseorang yang tidak sabar menghadapi musibah, kemudian akhirnya dia mengakhirinya dengan bunuh diri, berarti dia tidak sabar. Ya, berhenti dia dari rasa sabarnya, dan itu adalah dosa besar ketika dia melakukan tindakan yang malah dilarang oleh syariat. Jadi sekali lagi pahami bahwa sabar itu adalah tanpa batas. Karena sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, jadi jangan di kepala kita ini sabar kan ada batasnya. Gimana sih? Wah, gue juga ini sabar tuh ada batas. Enggak ada, sabar tanpa batas. Ya, jadi kalau kita pakai ini refleksi kita, sabar tanpa batas, syukur tanpa ujung. Gitu. Jadi sabar tanpa batas, syukur tanpa ujung. Jadi kita terus bersyukur kapanpun, dan kemudian kita bersabar. Ya. Jadi sabar tanpa batas, syukur tanpa ujung. Dari mulai kita bangun tidur, kita padukan dua hal itu. Ya, misalnya bangun tengah malam, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, misalnya jam 3, apalagi yang di asrama nih, lakukan itu dengan rasa sabar dan syukur. Syukur karena kita tahu bahwa itu adalah potret ketaatan. Potret ketaatan kita adalah rasa syukur kita. Maka kemudian kita beribadah di malam hari. Tapi dengan rasa kantuk, rasa capek. Nah, kita bersabar terkait itu. Ya kan? Sabar. Sabar dari rasa ketidakenakan, rasa ketidaknyamanan karena ngantuk. Sabar, oh, sabar. Kita harus sabar. Ya, kemudian sampai pagi terus. Nah, padukan dua hal ini. Ya, padukan dua hal ini. Syukur tanpa ujung, sabar tanpa batas. Coba nih ya, walaupun mic-nya enggak ini, sambil diingat-ingat. Syukur tanpa ujung, sabar tanpa batas. Saya adalah pemuda Rida yang bersyukur tanpa ujung, bersabar tanpa batas. Itu konsep hidupnya, ya kan? Konsep hidup saya. Bersyukur terus sampai kapanpun, bersabar terus tanpa ada batas, gitu. Syukur tanpa ujung, sabar tanpa batas. Ya, anak-anak banyak kabar cintai, coba diterapkan. Ya, Insya Allah kehidupan kita akan indah, berkah. Ya, karena kita menyikapinya dua hal itu. Bersyukur, Pak, terus selalu bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Cuma dua hal itu. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Semua atau segala urusannya baik. Ketika ditimpa sedang mengalami kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika ditimpa musibah atau kesedihan, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, inilah mungkin materi Abah hari ini. Ya, ada tulisannya di situ, to be continue. Artinya akan bersambung. Tapi Abah ingin menambahkan sebuah cerita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, ya, karena memang masih 11.14. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi tentang seseorang ahli ibadah. Ya. Jadi ini sekitar 104 Hijriah, berarti 1.300 tahun yang lalu. Ya, sebelum Abah akhiri ini, Abah akan cerita. Ya, Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat menyebutkan kisah keimanan yang menakjubkan dari seorang ahli ibadah. Siapa itu? Dia adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, salah seorang ahli ibadah dan ahli zuhud, berasal dari Al-Basra. Ya. Ia meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhuma. Ia wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Ya. Ini sebuah cerita di sekitar tahun 104 Hijriah. Jadi 100 tahun setelah Nabi hijrah. Ya, Nabi sudah tidak ada. Ini cerita tentang seorang yang ahli ibadah. Nah, cerita ini sebagai pemerannya ada namanya Abdullah bin Muhammad.
Ya. Jadi Abdullah bin Muhammad, ya misalnya Abbas sebagai Abdullah bin Muhammad, dia berkata, aku keluar menuju tepi pantai dalam rangka mengawasi atau menjaga kawasan pantai dari kedatangan musuh. Tatkala aku tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah dataran lapang di suatu tempat di tepi pantai itu, dan di dataran tersebut terdapat sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang telah buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Coba bayangkan, ya. Jadi Abdullah bin Muhammad ini menemukan seseorang dalam sebuah tenda yang posisinya sudah tidak ada tangannya dua-duanya, sudah tidak ada kakinya dua-duanya, ya kan? Dan pendengarannya juga telah lemah, matanya juga telah rabun. Jadi tidak ada satupun kalau kita lihat dari anggota tubuhnya itu yang bermanfaat baginya, kecuali lidahnya, lisannya. Ya, dia masih berkata. Jadi Abdullah bin Umar ini, misalnya Abah sebagai Abdullah bin Umar, jadi Abah datang ke sebuah tempat di dataran atau dekat pantai, melihat ada sebuah tenda. Abah sedang melihat nih, ya, seseorang yang sudah tidak ada tangannya, dua-duanya, tidak ada kaki dua-duanya, ya, matanya sudah rabun juga, sudah itu. Tapi lisannya itu masih bicara dan mendengar. Dia berdoa, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Jadi orang yang sudah buntung tangannya dan buntung kakinya itu berdoa seperti itu. Dia berdoa, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Coba, ya, Abdullah bin Muhammad, ya, jadi misalnya kayak abang ini datang, Abdullah bin Muhammad, sampai ngomong, demi Allah, aku mendatangi orang ini, dan aku bertanya kepadanya. Jadi dia bertanya kepada orang itu. Dan dia paham apa yang diucapkannya itu. Jadi aku mendatanginya. Ya, mendatanginya, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Anggaplah Fulan. Hai Fulan, saya mendengar engkau berdoa kepada Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memuji Allah, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas semua kenikmatan yang telah engkau berikan, yang telah Allah berikan kepadamu. Tentunya bertanyalah Abdullah ini, apa nikmat yang telah Allah berikan kepadamu gitu loh. Orang tanganmu saja sudah tidak ada, kakimu sudah tidak ada, tapi kau sampai berdoa seperti itu. Orang itu berkata, tidakkah engkau melihat apa yang telah dilakukan oleh Robku kepadaku? Sampai seperti itu orang yang buntung ini berkata, kamu nggak ngelihat nih apa yang dilakukan Allah kepada Rabbku? Karena apa? Seandainya Allah itu mengirimkan halilintar, ya, mungkin aku sudah terbakar oleh petir. Atau kemudian kalau Allah meledakkan gunung, mungkin aku sudah kena ininya. Atau Allah melakukan gempa, mungkin aku sudah tertimbun oleh gempa. Atau ditelan oleh bumi. Jadi, dan itu tidak Allah lakukan kepada kita, kepada saya ini. Tidak Allah lakukan. Maka tentunya aku bersyukur atas sebuah nikmat yang telah diberikan. Coba bayangkan, ya, seseorang yang sudah tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, itu sampai dia itu tetap bersyukur, ya, karena masih diberikan nikmat oleh Allah. Allahu Akbar. Ya. Nah, tapi dia kemudian berkata, si orang yang tidak punya kaki dan tangan ini kemudian berkata, wahai hamba Allah, ya, yang misalnya dengan Abdullah bin Umar ini, engkau telah mendatangiku, maka aku perlu bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku, aku tidak mampu untuk membantu diriku sendiri, aku tidak mampu untuk mencegah diriku dari gangguan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun aku memiliki seorang putra yang selalu melayaniku. Di saat tiba waktu sholat, ia mewudukan aku. Jika aku lapar, ia menyuapiku.
Jika aku haus, dia memberikan aku minum. Tapi masalahnya ini sudah 3 hari, saya kehilangan ini. Nggak tahu anak saya ini kemana. Maka tolonglah cari kabar tentangnya. Ya, semoga Allah merahmati engkau. Jadi orang yang buntung tadi, tangannya buntung dan kakinya buntung itu meminta tolong kepada Abdullah bin Umar agar dicarikan anaknya yang sudah 3 hari ini tidak ada. Karena selama ini yang memberikan makan, memberikan minum, membantu wudhu, itu adalah anaknya. Ya kan? Akhirnya, oke, saya akan coba cari anakmu. Karena tahu nih Abdullah bin Umar ini kan, kalau bisa menunaikan keperluan saudaranya, dia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Maka kemudian Abdullah bin Umar itu pun mencari putra orang tersebut, ya, mencari putra hingga kemudian tidak jauh dari situ terlihatlah ada gundukan pasir. Dan Abdullah bin Umar kemudian melihat putra tersebut, ya, putra orang yang tadi itu sudah meninggal, ya, karena mungkin dimakan oleh binatang buas. Jadi aku pun mengucapkan, jadi Abdullah bin Umar pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi gimana ya ngabarin ke orang yang tadi ya? Aduh, kasihan banget gitu kan, sudah tangannya buntung, kakinya buntung. Kemudian mau mengabarkan bahwa anaknya juga sudah meninggal. Aduh, seperti apa gitu kan? Tapi kemudian kudatangilah orang itu. Ya, datangilah ke orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya kan? Oh, bukankah kamu tadi yang datang ke saya? Ya. Oh, jadi gimana? Bagaimana? Anakku ketemu tidak? Gitu kan, langsung aja. Anakku ketemu tidak gitu. Sebelum Abdullah bin Umar ini menjawab pertanyaan orang tersebut, dia malah balik tanya dulu ya ke orang yang tangannya buntung dan kakinya buntung ini. Aku bertanya kepadanya, Abdullah bin Umar ceritanya seperti itu. Wahai fulan, lebih mulia mana di sisi Allah? Kamu atau Nabi Ayub? Dia menjawab, tentu Nabi Ayub alaihi salam. Terus saya bertanya lagi Abdullah bin Umar ini kepada orang itu. Tahukah engkau cobaan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah telah mengujinya dengan hartanya, keluarganya, serta anaknya? Orang itu pun berkata, tentu aku tahu. Nah, kemudian Abdullah bin Umar itu nanya lagi, bagaimana sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut? Dia berkata, Nabi Ayub itu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Ya, oh, enggak hanya itu loh, kata Abdullah bin Umar itu. Dia juga dijauhi oleh sahabatnya, oleh kerabatnya. Orang tersebut bilang, iya benar. Jadi bagaimana sikap Nabi Ayub menghadapi hal itu? Ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Ya, walaupun penyakitnya ini Nabi Ayub itu bersabar. Jadi Nabi yang paling sabar itu Nabi Ayub. Ya, bersabar dan bersyukur. Nah, kemudian aku tanya lagi. Kan Nabi Ayub juga, jadi Abdullah bin Umar ini bilang lagi ke orang tersebut, Nabi Ayub juga diejek, digucing, gitu. Bahkan ini, ya, kata orang tersebut. Aku juga tahu, ya bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Nah, sebenarnya ini yang mau aku ceritakan. Saya sudah menemukan putramu. Jadi kata Abdullah bin Umar itu, saya sudah menemukan putramu, telah aku temukan di antara gudukan pasir itu, dan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Orang itu malah berkata, yang buntung tadi, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya. Jadi dia malah memuji. Jadi, alhamdulillah ya Allah, kau memberikan keturunan kepadaku orang yang tidak bermaksiat kepadamu. Jadi sudah meninggal gitu kan dalam ini. Kemudian dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu menarik napasnya panjang. Setelah itu ternyata orang yang buntung tadi meninggal dunia. Abdullah bin Umar akhirnya, ya Allah, begitu jelas terlihat bagaimana kesabaran orang tersebut. Sudah tidak ada tangannya, dua-duanya, sudah tidak ada tangan kakinya, tapi dia terus bersabar memuji Allah. Bahkan ketika didengar putranya satu-satunya yang selama ini membantu memberi makan, membantu dia berwudu,
tapi kemudian meninggal, dia juga bersabar dan memuji Allah. Memuji, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah kau telah memberikan kepadaku keturunan yang tidak sempat dia berbuat maksiat kepadamu. Jadi cuma mau ngabdi kepadanya. Sampai terus memuji. Ya. Jadi terus hal yang baik yang dia itu. Maka Abdullah bin Umar ini pun begitu salut dengan orang ini. Begitu luar biasa kesabarannya. Ya. Mungkin kalau kita sudah itu pasti sudah maksa, Allah ini jahat banget sama saya. Allah tidak adil sama saya. Tapi orang tersebut ternyata benar-benar begitu bersabar dan memuji Allah. Akhirnya Abdullah bin Umar pun mencoba untuk merapikan jenazahnya, dan kemudian datanglah 4 orang yang bergabung di kemah tersebut. Kemudian dia berkata, apa yang telah terjadi? Kemudian orang tersebut, kemudian Abdullah bin Umar itu bercerita kepada 4 orang yang baru datang ini, begini. Oh, kalau gitu coba lihat wajahnya. Dan kemudian dilihatlah wajahnya, keempat orang ini mengenal. Saya tahu ini, orang ini. Ya. Kemudian langsung ketika membuka wajahnya, mereka pun berempat mencium keningnya, mencium kedua tangannya dan berkata, demi Allah, orang ini matanya selalu tunduk dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang sedang tidur. Ya, saya bersaksi ini orang yang sangat baik. Lalu siapa orang ini? Kata Abdullah bin Umar menanyakan kepada keempat ini. Dia adalah Abu Kilabah Al-Jarni, sahabat Ibnu Abbas. Ia sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Akhirnya Abdullah bin Umar beserta keempat orang tersebut memandikan, mengafani, ya, dengan pakaian-pakaian mereka, kemudian menguburkannya. Namun kemudian dalam cerita ini diriwayatkan Abdullah bin Umar kemudian pulang, dan kemudian tiba-tiba besoknya dia bermimpi, ya, bermimpi dan melihat orang tadi, ya, berada di taman surga, sambil membaca salamun alaikum bima sobartum panikma uttadjar, keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, itu ayat yang tadi, ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Jadi kemudian Abdullah bin Umar dalam mimpinya kemudian bertanya kepada orang itu, bukankah engkau adalah orang yang aku temui tadi? Ya, bagaimana engkau memperoleh ini semua? Sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar tatkala ditimpa musibah. Ya, dan rasa syukur tatkala dalam keadaan lapang dan tentram. Ya. Kemudian juga memuji kepada Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sebuah kisah bagaimana kita harus terus bersabar dan bersyukur, ya, karena ini yang akan membawa kesudahan yang baik bagi kita, yaitu surga Adnan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anak Abah yang Abah cintai, ya, makna tentang kesabaran. Nanti Abah akan sampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mari kita terus bersabar dan bersyukur, bersyukur dan bersabar. Karena itulah sikap hidup seorang muslim. Ya, demikian Abah doakan kalian agar selalu menjadi agen kebaikan, menjadi pemuda mulia, penuh karya, dan kaya raya. Alhamdulillah. Dari Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Mbah. Masya Allah materinya nih. Saya lebih tertarik malah ke materi terakhir yang cerita. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan materi Abah tentang sabar ini mengingatkan kita untuk terus bersabar, ya. Izinkan saya tadi Abah kutip dari terakhir itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 24, ya. Yang artinya lah Assalamualaikum bima sabartum,
maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, tafsir dalam surat Al-A'raf ayat 24 ini adalah malaikat berkata kepada mereka, selamat atas kalian sebagai salam penghormatan bagi kalian. Kalian telah selamat dari semua keburukan dikarenakan kesabaran kalian untuk taat kepada Allah. Maka sebaik-baik tempat kesudahan adalah surga. Jadi ya batas kesabaran ya surga. Selama kita masih di dunia masih diuji dengan kesabaran seperti itu. Masya Allah ya. Ini keren banget asik materinya. Nanti ada sesi 2 Pak ya? Saya jawab aja. Oh nanti ya, to be continue. Iya, Abah akan itu. coba menggali terus tentang kesabaran ini. Cuma apakah minggu depan atau minggu depannya lagi, Abah siapkan ya. Tunggu tanggal mainnya. Bah, ada pertanyaan nih, Bah, dari Ayu. Ya, silakan. Abah, kadang kalau kita sedang diuji, kita selalu berlarut dalam penyesalan, bersedih, dan sejenisnya. Di sisi lain, kita tahu bahwa itu ujian dari Allah. Tapi di sisi lain, rasa sedihnya tidak bisa hilang begitu saja. Apa itu artinya kita tidak sabar, Bah, dalam menghadapi cobaan? Syukuran, Abah. Sok. Ya. Tentu ya, rasa sedih itu jelas, manusiawi. Ya. Gak mungkin lah Abah sendiri juga nggak pernah sedih. Tentu sedih. Ya. Itu sebagai sebuah rasa manusiawi. Apakah sedih, bukti sedih itu bukti kita tidak sabar? Tidak juga. Ya. Contoh lah misalnya kan, pada saat ibu Abah meninggal setahun yang lalu 25 Juli 2019, Abah sedih kehilangan seorang ibu yang selama ini bersama kita, gitu ya. Abah sedih. Ya tapi sedihnya itu memang sedih secara manusiawi gitu loh. Enggak misalnya meraung-raung, mau ini gitu loh. Sampai kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh lah, tidak pantas gitu kan. Tapi apakah itu sedih? Iya. Walaupun Abah tidak ingin menampakkan kesedihan Abah kepada orang lain, ya. Abah harus menampakkan kebahagiaan. Kenapa? Insya Allah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afwana. Insya Allah misalnya ibu Abah husnul khotimah, gitu ya, husnul khotimah sehingga kepergiannya menjadi hal yang begitu indah. Gitu. Tapi sedih pasti, ya. Kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan seseorang yang kita damba, pasti akan rasa sedih nih. Abah juga langsung. Tapi kan kemudian sedihnya itu hanya rasa kemanusiaan aja, tidak sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu intinya, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, sedih, menangis, ya itu kodrat manusia. Kodrat manusia. Contohnya nggak usah susah. Abah lagi jalan, kemudian kena paku. Sakit tuh. Aduh, sakit. Nah, tentunya kan rasa sakit ini membawa rasa sedih. Ya kan? Rasa sedih kepada kita karena sakit, kita menangis, sedih, tapi kemudian tetap pada kodrat kesabaran. Ya Allah, aduh darahnya banyak banget, ini harus ditahan, harus segera ke dokter. Aduh, nangis-nangis misalnya kan. Tapi kemudian kita coba untuk mengatasinya, kemudian kita bawa ke dokter, sampai kemudian diperban. Itu adalah proses kesabaran kita. Sehingga akhirnya tertolong. Beda kemudian ketika kita ditimpa musibah itu, kita sedih, kita meraung-raung, kita nggak melakukan apa-apa, nggak minta tolong, nggak minta apa, sampai akhirnya darah itu terus mengalir, dan akhirnya kekurangan darah, kehabisan darah, meninggal. Nah, itu salah. Ya, harusnya kita pada saat ditimpa musibah seperti itu, kalau kita bisa melakukannya, ya kita sedih, kita sakit, tapi kita usahakan agar kita bisa mencapai atau melakukan hal-hal lainnya untuk memberhentikan darah ini. Kalau kita nggak sanggup, teriaklah kita minta tolong agar minta bantuan ke orang untuk membantu kita, ya kan? Nah, kodratinya berarti dia sedih, sakit, tapi kemudian dengan kesabarannya dia mencoba menyelesaikan masalah itu, sehingga akhirnya kemudian bisa diobati dan dia tidak apa-apa. Gitu contohnya, ya. Jadi apakah sedih ini sebagai bukti ketidaksabaran? Tidak. Ya. Selama kita bisa menahan dalam koridor kita sebagai manusia, tidak melakukan hal-hal yang ini, maka itu bisa dianggap sebagai refleksi kemanusiaan biasa saja. Tapi ingat, kita harus tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ya. Jadi kesedihan itu jangan sampai berlarut-larut lah gitu. Jadi misalnya kalau orang tua kita meninggal, atau misalnya ada teman kita meninggal, atau itu yang begitu akrab, kita sedih, ya. Wajar kesedihan itu karena kita baru ditinggal. Tapi kemudian kita jangan terus dalam kedukaan. Move on lah, harus move on gitu kan. Harus move on.
Jangan kemudian kita terus dalam kedukaan, dalam kesedihan yang tidak berujung. Kesedihan itu harus ada batasnya, tapi sabar yang tidak ada batasnya, ya. Jadi kita harus move on, kemudian ini kan. Jadi mungkin apa namanya? Semoga tidak salah menanggapi pertanyaannya. Yuk, tapi prinsipnya adalah gitu, sebagai manusia kita tentu punya rasa sedih, tapi kemudian kesedihan kita terhadap sebuah musibah tidak menjadikan kita hilang kesabaran. Nah, itu intinya. Ya, jangan kesedihan kita menjadikan kita hilang kesabaran. Ya, hilang kesabaran itu tadi, misalnya melakukan bunuh diri, melakukan hal-hal yang itu berarti melakukan hal-hal yang dilarang secara syar'i. Sedih wajar, tidak sabar itu tidak wajar, ya. Sedih wajar, tapi kita tidak boleh tidak sabar. Jadi sedih wajar, tapi tidak boleh putus dari rasa sabar. Gitu. Mungkin bisa dipahami ya, Yuk ya. Oke. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Jadi emang intinya adalah sikap kita itu mempengaruhi. Karena kan Allah tuh menilai kita itu dari sikap kita. Ketika kita dikasih musibah, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita syukur, alhamdulillah berarti kebaikan. Tapi kalau sikap kitanya jelek, berarti kita tidak mau bersyukur. Itu. Ini ada pertanyaan panjang, Bah. Punten, Bah. Dari Sya'ban Firdaus. Mohon maaf, Abah sebelumnya. Bagaimana yang kita ketahui begitu banyak nas baik dari Al-Quran dan hadis yang mengungkapkan keutamaan kesabaran dan utamanya bagi orang-orang yang sabar. Dan tidak terhitung pula syair dari bait tentang sabar adalah salah satunya adalah kesabaran akan memudahkan kita segala perkara. Yang ingin Daus tanyakan, bagaimanakah mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Karena kadang apa yang kita ungkapkan tak semudah apa yang kita praktekkan. Dalam Al-Quran sendiri pun mengungkapkan bahwa seorang Nabi Musa alaihissalam pun belum mampu bersabar dalam menuntut ilmu bersama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagaimana ungkapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah, sungguh dirimu Musa tidak akan mampu bersabar bersamaku. Jadi apakah ada tips khusus dalam mengaplikasikan kesabaran? Mohon penjelasannya, Pak. Iya. Nah, ini konteksnya berbeda nih ya, antara sabar yang ditanyakan oleh Sya'ban di awal-awal, kemudian sama kesabaran yang ditanyakan oleh Musa, di peristiwa Musa dan Khidir. Ini dua hal yang berbeda kalau menurut Abah. Tidak boleh disamakan jadi satu seperti itu, karena ini konteksnya lain kalau untuk yang Nabi Khidir dan Musa tadi. Tapi intinya seperti ini ya. Makanya yang pertama tentunya kita memahami makna kesabaran. Materi yang Abah berikan ini adalah contoh atau bagaimana makna kesabaran. Terus terang, materi Abah ini Abah ambil dari bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ya, buku yang ke-8. Kemudian juga dari Tazkiyatun Nafsnya Said Hawa, ya, sebagai sumber-sumber dari materi Abah siang ini. Jadi mereka itu sepakat tentang 3 arti kesabaran. Bahkan kesabaran yang tadi 3 itu dikutip dari Ali, ya, dari Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa 3 kesabaran itu dibagi 3, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam bencana atau musibah. Ini 3 sabar ini. Ya. Nah, kemudian kenapa sih kita susah mempraktekkan? Ya kembali ke kita. Ya, kalau kekuatan iman ini adalah tinggi, makanya Abah bilang kesabaran itu tuh bukti dari keimanan, kesabaran itu wujud dari ketakwaan. Makanya kemudian dengan sabar semuanya mudah. Karena sebenarnya kita tahu bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah dari mana saja. Nah, orang yang sabar itu bukti dia keimanan, bukti dia takwa. Jadi kan berarti korelasinya ke sana. Jadi ketika dia itu sabar, ya, karena rasa keimanannya, sehingga melihat bahwa itu adalah refleksi ketakwaan dia, karena orang yang bertakwa itu pasti akan mudah diberikan jalan. Nah, itulah kemudian bagaimana kita melihat banyak sekali dalil tentang sabar. Jadi kalau sekarang misalnya gampang diucapkan, susah dipraktekkan, ya kita bercoba. Namanya kita manusia, kita belajar. Oh, ini toh wujud kesabaran, ya. Cobalah yang mudah kita lakukan mudah kita ucapkan tapi susah kita laksanakan. Qiyamul lail aja. Ya. Di tengah kita tidur yang enak, kita sudah pasang beker, mau sholat qiyamul lail atau tahajud jam 3, pada saat beker bunyi sudah nggak sabar kita pengen melanjutkan tidur. Aduh, ngantuk banget ini. Ya. Hal-hal yang kecil kayak gitu, ini bukan musibah, tapi sabar dalam ketaatan, ya. Sudah niat untuk qiyamul lail, tahajud jam 3 sudah beker kita hidupkan,
Tapi ketika pas bangun, aduh, males banget ini, ngantuk banget ini, aduh, gitu kan. Nah, itu ujian kesabaran kita. Tapi kalau kemudian kita bangun, memaksakan diri, sabar untuk melaksanakan ibadah, maka kemudian kita lanjutkan. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, kita belajar dulu lah, belajar hal-hal yang mudah dulu. Belajar yang mungkin bisa kita ini kan sendiri. Target misalnya harus sholat tahajud sekian kali dalam seminggu, mengaji 1 juz, pasti mengaji ya. Tilawah 1 juz. Kalau Abah baca buku sebesar ini, ya, ini bukunya ya, Tazkiyatun Nafs, ini dari Said Hawa, ini salah satu referensi Abah kalau mau ngajar kalian. Mungkin 40 lembar, 100 lembar itu indah aja, apalagi buku novel ya. Tapi kalau sudah Al-Quran, ada mata berair. Tapi kalau di hati kita bilang, sabar, ini adalah salah satu wujud. Karena apa? Pasti memang ada setan yang mengganggu kita. Kita paksakan. 1 juz itu cuma 1 jam kok paling lambat. Itu kalau sudah lambat sekali, sudah bismillah. Kalau cepat itu paling 40 menit, gitu kan, atau 30 menit. Nah, itu adalah wujud kesabaran kita. Ya, jadi kita pasti bisa untuk sabar sepanjang kita jelas bahwa makna kesabaran kita tadi. Ya, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran menjauhi maksiat, dan kesabaran dalam musibah. Nah, kalau peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu, karena itu sebenarnya makna dalam arti bahwa Nabi Musa itu ingin mengikuti Nabi Khidir, dan Nabi Khidir itu akan melakukan hal-hal yang kalau di kacamata orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, itu pasti tidak sabar. Bayangkan loh, seorang Nabi, ya Nabi Musa bersama orang yang soleh, kalau di Al-Kahfi itu yang kemudian banyak riwayat mengatakan itu Nabi Khidir, ketemu naik perahu, perahunya dilubangin. Ketemu pemuda, pemudanya dibunuh. Ya kan? Sudah jelas lagi kelaparan, ini mau ngebangun rumah malah gak minta. Ini gimana sih orang ini? Pasti akan begitu. Jadi kesabaran di situ bukan kesabaran dalam arti ini, tapi ketidaksabaran Musa kepada Nabi Khidir, ya. Karena Nabi Khidir di awalnya bilang, kamu tidak akan sabar mengikuti saya. Nah, kenapa masalahnya? Nabi Khidir itu tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi makanya itu bisa dijadikan gambaran. Kalau kita sebagai manusia diberikan kemampuan oleh Allah bisa melihat yang akan datang, pasti kita repot. Ya, pasti mungkin sudah ditangkap sama polisi. Loh, kok bisa? Contohnya, apa tahu nih, sejam yang akan datang misalnya akan ada bom atau apa. Wah, ini melakukan sesuatu, mencegahnya misalnya. Ya, karena itu nggak terjadi kan, kita mungkin dianggap sebagai melakukan kesehatan. Jadi Nabi Khidir itu melubangi perahu, dengan dia tahu bahwa kalau perahu ini sampai ke pulau sana akan diambil oleh raja yang zalim. Padahal ini perahu ini punya orang miskin, sehingga akhirnya dilobangi, sehingga perahu itu tenggelam, sehingga tidak termasuk yang diambil. Nah, kemudian ketika ketemu pemuda, pemuda itu dibunuh. Karena Nabi Khidir tahu bahwa pemuda ini nanti akan jadi orang kafir, gitu kan? Tapi orang kafir, sehingga daripada dia akan membuat kafir ibu bapaknya, maka dia dibunuh, dan nanti akan ada lahir anaknya atau adiknya dari orang laki-laki itu. Jadi konteksnya adalah seperti itu, gitu. Jadi kemudian Nabi Khidir bilang, kamu tidak akan sabar ikut saya. Nabi Musa bilang, saya adalah orang yang paling sabar. Gitu. Ternyata pada saat sampai 3 kejadian itu, akhirnya Musa tidak sabar, dan Nabi Khidir mengatakan, benar kan, kamu tidak sabar. Nah, konteks kesabaran ini adalah kesabaran bahwa karena Nabi Khidir mengetahui apa yang akan terjadi, Nabi Musa belum diberikan ilmu mengetahui apa yang akan terjadi setelah kejadian itu. Jadi 2 hal yang berbeda. Jangan, Abah tidak kurang setuju kalau kemudian ketidaksabaran Nabi Musa ini menjadi alasan bahwa kita tidak bisa sabar. Ini beda konteks ya. Kalau menurut Abah itu beda konteks gitu. Jadi kita tetap harus sabar dalam 3 hal yang tadi, sabar dalam ketaatan, dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam musibah. Mungkin itu ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Daus, kalau hal-hal yang Abah jawab kurang berkenan, tapi Abah mengambil frame-nya atau frame-nya seperti itu. Demikian Ardi, karena sudah azan duhur, silahkan ditutup. Mudah-mudahan kita ketemu akad depan dengan materi yang menarik lagi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya Bah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan terjawab jawaban dari pertanyaan dari Daus. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah memasuki waktu zuhur. Kita bersiap-siap dalam panggilannya. Mari, ada pertanyaan, ada penyampaian nggak, Bah? Nggak ada.
Pokoknya artinya bahwa mari kita bersabar, start ya tadi yang Abah ulang-ulang itu ya. Jadi syukur tiada ujung, sabar tiada batas. Selalu bersyukur, selalu bersyukur dan sabar tanpa batas. Jadi syukur tanpa ujung, sabar tiada batas. Tolong itu diingatkan ya anak-anak Abah. Terima kasih sudah hadir bersama Abah, 100 lebih tadi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat atau bisa bermanfaat. Nanti materinya akan Abah segera kirim setelah Abah sholat duhur ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Teman-teman semua, mari kita tutup dengan kegiatan Dulu di kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak.